negara yang berikutnya akan diserang oleh Israel, yaitu Turki. Aduh, kok bisa Turki? Oke, kita akan bahas pembahasan kemungkinan akan terjadi perang antara Turki dan Israel. Israel udah nyiapin dana perang sama Turki. Jadi Israel sudah punya dana perang. Israel udah menyiapkan dana perang jauh sebelum perang melawan Iran. Karena tadi yang saya bilang target mereka sebenarnya Turki. Iya. Kalau terjadi perang, gimana posisinya? Menurut antum gimana? Ini perang yang akan lebih panas dari perang-perang yang sebelumnya di Timur Tengah. Karena Turki pertama dia punya kapasitas militer yang sangat kuat. Dia terbesar kedua di NATO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Cerita Untung. Makin menegangkan apa yang terjadi di Timur Tengah. Walaupun sekarang kita lihat posisinya bahwa Pak Oren sudah mulai tergopoh-gopoh ya. Sekarang ini apakah kemudian akan mendikoi serangannya ke negara lain? Nah, kemarin saya bisa lihat postingan Bang Pizarro nih mengenai kemungkinan itu. Langsung aja kita ngobrol dengan Bang Pizarro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngelengos dikit ada lagi, Nah, masalahnya kita lagi nggak di Indonesia ada, aduh sampai bingung nih, ada aja selalu. Kok Turki itu pertanyaannya? Kenapa Turki gitu loh? Sedangkan gimana ya? Ya kalau di atas kertas, kalau di atas kertas nih, ngelihatnya dengan kondisi sebelum Iran sekarang, pasti nyerang Turki itu hitungan kesekian lah, karena dipikir yang lemah Iran. Iya. Kalau dia Iran aja yang lemah jadi kayak gitu, apalagi Turki, kita nggak tahu kan gitu. Tapi kita nggak tahu sih giroh masyarakat seperti apa. Tapi kan Turki pasti bukan negara yang nggak bersiap-siap kan, apalagi udah diomongin lagi. Iya. Kenapa Turki sih Bang keluarnya? Justru sebenarnya rencana mau nyerang Turki itu udah lebih awal sebelum nyerang Iran. Justru yang target itu Turki. Turki? Iya gitu. Kalau yang saya tahu emang Turki ada di Eftinfal sih. Iya. Bahwa diancam, mengancam gitu Turki. Mengancam iya. Karena Turki ini dia sekarang sedang membangun kekuatan aliansi dunia Islam di Timur Tengah. Oke. Ya kan? Dia sekarang membangun aliansi dengan Saudi, dengan Pakistan, dengan Mesir. Turki pengen membangun NATO Timur Tengah. Gitu. Menakutkan itu bagi Israel. Bagi Israel ya kan. Kalau kemudian kekuatan dunia Islam ini terkonsolidasi di bawah Turki dan sedang ingin membangun kekuatan dunia Islam, ini alarm yang sangat berbahaya, bahkan bisa jadi kiamat bagi Netanyahu kalau benar-benar ini terjadi. Loh, Turki ini kan memang sudah diancam akan diserang setelah Iran oleh siapa yang meninggal kemarin pejabatnya? Botak? Siapa yang sebelum Netanyahu, dia pejabat PM sebelum Netanyahu? Siapa namanya meninggal kemarin tuh? Dia bilang Shimon Peres. Bukan. Yang kemarin belum lama ini tereksekusi juga dia bilang katanya setelah Iran. Iya. Oh, Naftali Bennett. Naftali Bennett. Udah meninggal kan dia? Belum meninggal. Belum ya? Belum, makanya saya bingung. Dia belum meninggal. Dia belum meninggal. Udah kira ikut meninggal juga. Masih hidup dia? Masih hidup. Lah dia kan terang-terangan di depan dunia bilang setelah Iran akan menyerang Turki. Ini emang negara-negara agak sedeng ya. Maksudnya dengan gampang mau nyerang sebuah negara ngomong tanpa ada sanksi hukum, ngomong begitu. Kan ancaman tuh kan? Iya, betul. Iya. Ya, emang ini Israel udah sangat serius. Bahkan persiapan nyerang Turki udah sejak beberapa tahun lalu. Puncaknya nanti pada tahun 2024 ya. Komite Keamanan Israel mengatakan sudah seharusnya Netanyahu mempersiapkan diri karena konflik dengan Turki itu kemungkinan akan pecah di Suriah. Bukannya ada delegasi Israel di dalam Turki katanya? Turki sudah putus hubungan kerjasama. Oh, jadi di kantornya kosong dengan Israel. Lalu gitu itu kemarin ada itu yang penembakan? Ya itu agen-agen Mossad biasanya yang masih berkeliaran di wilayah Turki gitu. Tetapi hubungan Turki secara diplomatik dan ekonomi serta militer udah putus pasca genosida Gaza berkelanjutan, ya kan? Itu akhirnya mereka stop total. Itu juga yang membuat Israel itu sangat marah dengan Turki. Bahkan Turki beberapa bulan lalu Jaksa Agungnya mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Netanyahu karena genosida Gaza. Bukan cuma Turki, warga Israel aja kemarin belum lama demo suruh nangkap Netanyahu. Kenapa ke Turki? Nama negara sendiri mau ditangkap dia. Ini kalau Turki kan nih beda. Ini kan negara besar di Timur Tengah ya. Dia punya infrastruktur peralatan intelijen militer untuk nangkap.
Kayak gitu. Kalau di Israel kan masyarakat umum biasa, ini kan negara. Dan negara ini punya hubungan yang kuat dengan Israel. Gitu. Tetapi sekarang udah cerai, berpisah. Ya, dan udah terjadi konflik yang sangat kuat diantaranya dan kemudian Turki itu memutus hubungan dengan Israel. Tetapi kan Israel itu dilema. Dia mau nyerang Turki ini anggota NATO. Iya, Ya kan? Kalau dia kemudian berbenturan, bukan tidak mungkin Turki bisa mendorong diaktifkannya pasal 5 di NATO agar negara NATO bersama-sama membela Turki. Gitu. Tapi emang peraturan masih dijalanin zaman sekarang kan udah gak jalan lagi. Nah, ini menarik kata Joken. Ya, kata Joken mantan direktur kontraterorisme, tetapi ini dikatakan dia sejak dia masih terpilih menjadi direktur kontraterorisme pada Desember 2025. Oh, yang viral Rizal kemarin. Iya, yang viral itu yang sekarang udah keluar. Dia katakan keputusan Amerika Serikat keluar dari NATO itu bukan langkah Amerika Serikat yang kecewa dengan NATO, tetapi memang ada upaya strategis dari Amerika Serikat untuk bisa leluasa mendukung Israel ketika perang lawan Turki itu pecah. Masuk akal. Soalnya kalau Israel sendiri lawan Turki nggak kuat. Benar-benar nggak kuat. Iya. Mau nggak tahu atau benar apa salah. Secara kapasitas militer jauh. Satu lagi hancur sekarang nih. Dan selama ini yang nyerang yang jadi preman tukang gebuknya Amerika kan. Iya. Kalau Amerika nggak ikutan, dia pasti kalah. Oh, dia maksudnya tetap mau menggeret Amerika untuk menggeret Amerika untuk bentrok dengan Turki. Loh kan belakangan kalau nggak salah udah mulai ada friksi tuh antara Trump sama Netanyahu yang Trump bilang ke Israel enough is enough. Iya, tetapi kan hubungan Trump dengan Netanyahu sekalipun ada konflik itu hanya konflik pragmatis saja, bukan konflik ideologis. Oke. Gitu. Itu hanya konflik yang sifatnya strategi, kemudian pertempuran, bukan benar-benar konflik ideologis yang memisahkan mereka. Baru-baru ini kan Trump justru mengatakan Israel adalah negara yang paling loyal sama Amerika Serikat. It is the great allies, ya, gitu kan? Yeah. Ya, dia bilang kayak gitu kan Trump ya. Itu membuktikan bahwa Trump nggak bisa lepas dari Netanyahu nggak bisa lepas dari Trump, walaupun konflik, masalah, problem di antara mereka itu ada. Oh benar juga ya. Abis waktu pernyataan ke Israel mengenai Lebanon itu Trump bilang enough is enough, gitu. Mungkin ada kepentingan untuk Hormuz kan ya? Iya. Tapi nggak berapa lama, nggak tahu nih benar apa nggak terpapar katanya dana BOP dikasih ke Israel. Itu ada di FIFA itu. Iya. Itu dari media Al-Akhbar ya di Lebanon yang memang punya afiliasi dengan Hizbullah ya. Kita masih belum mengkonfirmasi apakah ini benar atau tidak. Tetapi saya mau bilang gini nih, Mas Ari ya. Trump punya jejak sejarah bagaimana dia menggelapkan bisnis di Amerika Serikat. Dulu kasus dia menggelapkan pajak bisnis di Amerika Serikat yang sebenarnya misalkan ya pendapatan perusahaannya itu nilainya sekian miliar dolar, tetapi di buku catatan ditulis jauh di bawah itu. Yang itu kemudian akhirnya kan dibawa ke pengadilan Amerika Serikat dan Trump terbukti bersalah. Oh dia pernah tapi nggak dihukum? Tidak dihukum karena dia kemudian udah keburu menjadi presiden. Yang itu menyulitkan perangkat hukum di Amerika Serikat. Mirip-mirip sama Netanyahu. Mirip-mirip sama Netanyahu kayak gitu. Yang itu menyulitkan kejaksaan, pengadilan untuk membawa Netanyahu ke mendapatkan hukuman. Ya, akhirnya dia divonis bersalah tanpa dipenjara. Nah, jadi Trump udah punya sejarah. Dia menggelapkan dana-dana bisnis, dia menggelapkan pajak. Kan dia punya perusahaan banyak tuh. Yang seharusnya dia mencetor pajak sekian miliar dolar, tetapi direkayasa sama dia, laporan-laporan pajaknya, yang kemudian itu seperti kayak semacam diminimalize gitu ya. Pendapatan perusahaannya, tetapi ini kemudian ketahuan sama pengadilan Amerika Serikat dan kemudian perusahaan Trump itu diputus bersalah. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa yang dilaporkan Al-Akhbar itu bisa jadi benar gitu, tetapi kita patut curiga. Ya, dana-dana BOP ini diselundupkan ataupun dimainkan oleh Trump. Apalagi kalau kita lihat perang sekarang menguras ongkos militer dan ekonominya Amerika Serikat dan juga Israel. Gitu. Jadi kita patut kritis dan waspada, tidak menerima mentah-mentah, tetapi kita harus kemudian mencoba mencari tahu. Gitu. Karena ini kalau kita nggak tahu Indonesia udah bayar apa belum. Iya. Ya, Indonesia dulu kan menarik nih. Dulu bilangnya harus wajib bayar masuk BOP. Kemudian tiba-tiba direvisi lagi. Indonesia belum bayar. Seperti itu. Kemudian direvisi lagi tidak ada kewajiban membayar. Kita nggak tahu who knows di belakang itu seperti apa. Gitu ya. Tetapi kalau kemudian ada 200 triliun angka ini yang kemudian dikorupsi, ini sangat besar. Gitu. Dan ini juga membuktikan bahwa kemudian akhirnya Gaza memang kita nggak betul-betul ada prioritas untuk dibikin perdamaian.
Tapi bagaimana dia ngeruk pembayaran aja gitu kan? Iya, kayak gitu. Dan jangan lupa Netanyahu juga punya skandal korupsi. Iya sama sebenarnya itu mereka tuh. Memang bestian tapi emang sifatnya sama gitu ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan Indonesia belum bayar ya. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan ini juga jadi bahan lagi untuk presiden kita mempertimbangkan kembali keberadaannya bersama BOP nih. Betul. Gitu kan. Karena walaupun gimana juga kan sedih juga gitu kita ada di sana. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu ada pandangan lain gitu ya, ada pandangan lain bahwa Ada lagi gitu. bahwa ini sebuah upaya untuk membangun itu gitu ya. Tapi kalau dananya dipakai buat bangun diberikan kepada Israel, berarti kan nggak kebangun juga ini Iya, kan. makanya di sini transparansi harus kuat BOP ini menurut saya. Harus kuat. Kita nggak tahu tuh mekanisme transparansi di BOP kayak gimana. Karena dalam masalah perang di Gaza aja kan transparansi juga dipertanyakan. Transparansi mengenai gencatan senjata, bantuan-bantuan yang masuk, di kesepakatan itu ada, tetapi kan di lapangan itu kemudian tidak betul-betul diwujudkan oleh Israel. Akses masuk. Belum lagi kemudian Israel meminta upeti dari bantuan-bantuan yang ada. Iya, upetinya itu emang edan katanya. Gitu. Ya itu kan juga terjadi. Makanya ini ya dalam kasus Gaza aja transparansinya kan nggak jelas. Ya apalagi dalam masalah BOP. Gitu. Wah, jadi kalau emang satu kuman di dunia yang namanya Netanyahu ini di eliminate sih sebenarnya. Bukan gimana, ntar kena sensor lagi gitu ya. Pokoknya kumannya virusnya itu cuma di dia gitu sebenarnya. Ketika ini selesai sama Iran ternyata udah mencoba untuk bikin konflik dengan Turki. Tapi elemen-elemen yang disebutkan tadi, ya masuk akal kalau menakutkan itu Turki. Iya, satu lagi nih yang Libanon nih. Ini kalau kemudian benar ini jika benar ya dipakai Israel atau Amerika Serikat untuk konflik di Libanon, berarti ini Dewan Perdamaian ini omong kosong menurut saya. Board of Peace itu omong kosong. Dengan wajah sebenarnya Board of War. Karena dia memakai dana-dana yang seharusnya untuk kemanusiaan di Gaza, perdamaian di Gaza, tetapi dipakai untuk perang di Libanon. Dan Israel memang udah mengatakan kami burn out di Libanon. Tentara-tentaranya burn out. Sampai yang gila kan dipaksa ikut. Sampai sekarang laporan terbaru Haaretz nih, menarik nih. Tadi saya bahas juga di Think Tank di podcast. Itu sekarang tingkat moral injury di kalangan tentara Israel itu melonjak drastis. Moral injury itu rasa bersalah ketika dia berperang dan dia tahu membunuh orang-orang yang sebenarnya itu tidak pantas dibunuh. Itu tinggi sekarang angkanya di tentara Israel. Itu sakit jiwa katanya kalau bunuh orang tanpa ini. Tentara-tentara itu katanya pada gila gitu. Iya, kalau tingkat bunuh diri aja tertinggi 2025, kita mau bilang kegilaan apa lagi? Kan puncaknya itu kan itu. Unalive. Puncak dari segala macam problematika psikologis, traumatik, PTSD, kan puncaknya unalive dia. Iya, ambil jalan singkat kan. Nah, ini kan sekarang lagi isu di Israel. Mereka memaksa tentara-tentara yang stres lagi ditampung di rumah sakit psikologis dipaksa untuk berperang ya kan? Berarti kan dia udah burn out ini. Terakhir Netanyahu marah-marah sama jenderal Israel karena jenderal Israel bilang, wah ternyata Hizbullah kemampuannya masih kuat walaupun kita udah gempur dalam beberapa tahun. Marah-marah Netanyahu. Bahasa lu jangan ngomong gitu bro. Kayak gitu ya. Dia itu udah benar-benar bisa kita lemahkan, kita gempur selama ini. Tapi bahasanya, tapi bos ini faktanya kita. Oh berarti mirip antara Netanyahu sama Trump. Dia lebih concern sama komunikasi media. Biar kelihatan keren. Betul. Gitu. Pencitraan gitu loh. Terakhir kan dikritik tuh Netanyahu yang dia mengatakan sukses melakukan serangan kepada Iran kan dikritik sama oposisi. Anda menyampaikan kemenangan, Anda menyampaikan keberhasilan hanya untuk menutup kelemahan Anda yang gagal dalam konfrontasi di Timur Tengah. Si Yair Lapid ngomong kayak gitu. Padahal Yair Lapid tadinya setuju loh serangan kepada Iran. Yair Lapid. Tapi Yair Lapid belakangan kontra. Tadi kan dia bilang kita kesampingkan dulu lah masalah kita sama Netanyahu. Kita kesampingkan dulu skandal korupsi dia, skandal pelanggaran dia di pengadilan. Kita fokus dalam pertarungan melawan Iran. Tapi kan ternyata perang ini panjang juga. Panjang dan menguras ekonominya Israel. Belakangan dia bilang ini adalah perang yang nggak punya konsep akhir gitu kan. Iya, itu kan dikritik sama Yair Lapid ya. Ini nggak jelas konsepnya. Kita tuh buka front perang tuh terlalu banyak. Padahal di satu tempat kita belum menang. Gaza kita nggak bisa dibilang menang dong. Iya, Gaza juga belum menang. Belum menang. Kelompok-kelompok pergerakan masih konvoy kemana-mana bawa senjata, nembak-nembak ke atas. Iya, menang itu kan ketika dia mau ngakuisisi tempatnya udah terakuisisi kan sesimpel itu kan. Iya gitu. Kemudian dia menuntut peluncuran senjata para pejuang Gaza, gagal juga sampai sekarang. Kayaknya itu belum ada konsep yang benar-benar terjadi kalau di Gaza sih. Belum ada gitu, ejawantahnya belum ada gitu. Jadi kalau misalnya balik lagi ke Turki, iya. Kalau terjadi perang, gimana posisinya?
Menurut antum gimana? Ini perang yang akan lebih panas dari perang-perang yang sebelumnya di Timur Tengah. Karena Turki pertama dia punya kapasitas militer yang sangat kuat. Dia terbesar kedua di NATO. Dan dia juga tumbuh sebagai negara yang girohnya giro perang. Giro perang, dia kan warisan Ottoman kan? Dia udah biasa perang. Dan dia pembebasan Baitul Maqdis dulu kan juga ada mempertahankan Baitul Maqdis daripada khilafah Ottoman Sultan Abdul Hamid. Itu pasti akan membuncah lagi tuh. Iya kan ada museum artilerinya juga ada gitu. Iya gitu. Membuktikan bahwa memang loh genderang perang himne perang di dunia itu ini dari pasukan Ottoman loh. Nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Itu dari dia itu ternyata seluruh dunia tuh pada bikin gitu kan. Iya. Gue diajak perang sama Israel. Kayaknya pasukannya malah seneng kali ya. Tapi tergantung perangnya di mana dulu. Kalau perangnya di Israel, hancur Israelnya. Maksud perangnya di Turki, Turkinya hancur. Iya. Kalau perangnya di Israel, ya ini kali. Tambah hancur Hancur kan. Tapi kalau sekarang lihat kondisi kayak gini, ini kan Arab Saudi satu tim nih di kelompok barunya nih. Iya betul. Gitu. Pakistan juga kan. Pakistan juga. Ya mungkin kata Pakistan, gua abis nyelesain yang Iran, lu bikin lagi tempat lain, bikin PR aja lo gitu kan. Iya. Tapi mungkin gak sih kalau secara logika kan Iran belum kelar. Iya. Duit banyak keluar. Dan ini juga belum finish. Betul. Gitu. Mungkin gak sih kalau mereka akan berjalan dalam waktu dekat ini? Kan dia pasti butuh dana. Dana dari mana Israel? Israel udah nyiapin dana perang sama Turki. Jadi Israel sudah punya dana perang. Israel udah menyiapkan dana perang jauh sebelum perang melawan Iran. Karena tadi yang saya bilang target mereka sebenarnya Turki. Tapi Turki nggak kepancing. Dia tahu perang Israel kepada Turki ini hanya untuk pengalihan isu Gaza. Dan Israel butuh perang untuk menutupi kegagalan-kegagalannya di Palestina. Ya kalau menang, kalau tetap kalah juga kan tetap hancur di negara. Iya pasti ya akan hancur kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya dicoba dilakukan oleh Israel untuk mencoba memancing-mancing serangan ke Turki. Saya kemarin ke Suriah ya, September 2025. Itu Israel loh ternyata masih melakukan serangan ke beberapa wilayah Suriah. Bahkan Kementerian Pertahanannya Suriah itu kan hancur lebur oleh serangan yang dilakukan oleh Israel gitu. Itu kan pancingan agar Turki masuk dalam melakukan peperangan di Suriah. Jadi medan pertarungannya selain antara di Turki dan di Israel itu juga di Suriah. Ditarik ke Suriah? Ditarik ke Suriah. Karena kan ini Asara sekarang ini Netanyahu kan kesel. Asara ini walaupun udah stigma teroris, radikalis gitu ya. Kemudian segala macam sematan yang negatif lah. Tetapi dia masih diterima di Eropa. Dia pandai lah berdiplomasi kayak gitu ya. Ke Eropa, ke Amerika, ke Rusia, ke Turki. Dia diterima. Nah Netanyahu kan ada wah ini sebenarnya udah walaupun udah kami stigmatisasi, ternyata dia malah diterima dalam tanda kutip sama kawan-kawan dianya juga Eropa kayak gitu ya kan. Dan bagi Netanyahu, Ahmad Al-Shara walaupun sudah dianggap moderat, tetap dia teroris berdasi. Oh, tetap dia nganggap ini sebuah ancaman. Sebuah ancaman, cepat atau lambat loh. Karena bersentuhan kali ya negaranya. Berbatasan langsung. Ya. Gitu kan dulu dataran tinggi Golan kan dicaplok sama Israel. Itu kan yang dituntut oleh di PBB. Sebenarnya dataran tinggi Golan dalam proses PBB itu harus dikembalikan kepada Suriah. Tetapi kan Israel nggak mau. Dan itu juga menjadi tuntutan Ahmad Shara. Gitu. Dan Ahmad Shara sekarang udah mulai agak-agak bandel sama Amerika. Ngapain? Ya, contohnya? Contohnya ya, dia mengatakan Amerika mengatakan dataran tinggi Golan adalah milik Israel. Ahmad Shara nggak dia protes. Dataran tinggi Golan adalah milik bangsa Suriah, bukan Amerika. Bukan Israel. Bukan Israel, seperti itu. Kemudian kita lihat ya, Ahmad Al-Shara kemudian mencoba melakukan komunikasi dengan Putin. Makanya saya nggak begitu sepakat kalau dikatakan Ahmad Al-Shara itu anti Amerika. Loh dia sama Putin juga dekat. Mirip Indonesia juga. Ya kan gitu. Bahkan menariknya ya, ketika Assad jatuh, negara pertama, kedutaan besar pertama Suriah di luar negeri yang cepat ganti benderanya dari benderanya Assad kemudian ke bendera revolusi itu Rusia. Oh. Kayaknya Ahmad Al-Shara ini bermain ya. Bermain ya, pragmatis ya. Gitu. Ibaratnya bersiasah. Bersiasah. Gitu ya. Ya namanya juga negaranya 90% masih di bawah garis kemiskinan. Dia pasti kan berdiplomasi. Nah, ini yang sama Turki sedang dia asistensi. Peralatan militernya, kemampuan tempurnya. Kemarin ketika ke Suriah, di beberapa tempat itu posko-posko militer Turki banyak banget. Jadi medan pertarungannya selain antara di Turki dan di Israel itu juga di Suriah. Ditarik ke Suriah? Ditarik ke Suriah. Karena kan ini Asara sekarang ini
Netanyahu kan kesel. Al-Sara ini walaupun udah stigma teroris, radikalis gitu ya, kemudian segala macam sematan yang negatif lah, tetapi dia masih diterima di Eropa. Dia pandai lah berdiplomasi kayak gitu ya, ke Eropa, ke Amerika, ke Rusia, ke Turki, dia diterima. Nah, Netanyahu kan ada, wah ini sebenarnya walaupun udah kami stigmatisasi, ternyata dia malah diterima dalam tanda kutip sama kawan-kawan dianya juga, Eropa kayak gitu ya kan. Dan bagi Netanyahu, Ahmad Al-Sara walaupun sudah dianggap moderat, tetap dia teroris berdasi. Terima kasih Bang Bizar waktunya. Semoga kita bisa lanjutkan perbincangan ini dengan topik yang berikutnya. Dan terima kasih update-nya. Untuk teman-teman semua, jika dirasa menarik, silakan share link ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Saksikan dan tungguin terus update yang terjadi di Timur Tengah hanya di sini, di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.